Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merdeka, Allahu Akbar, gitu kata orang. Wah, itu yang saya tahu ketika kita akan merdeka dulu. Karena sekarang ini ada gembar-gembor lagi masalah salam Pancasila. Karena zaman dulu kan luar biasa tuh, pahlawan-pahlawan kita tuh selalu melekatkan Allahu Akbar. Bahkan Jenderal Sudirman itu menempelkan kendi untuk wudhu, tapi orang Jawa bilang itu air jimat katanya. Macam-macam lah Alkisah. Bang Ihsanuddin Nursi ini, kenapa ada lagi salam Pancasila? Negeri kita yang berketuhanan yang Maha Esa itu. Juga masalah-masalah lain nih Bang, kita ingin tahu nih Hang Heng Hong urusan Bitcoin ini. Majelis Ulama Indonesia kemarin bilang ini haram semuanya. Tapi saya paham ini nampaknya berbagai negeri ini terancam dengan mata uang yang lepas dari bank sentralnya ini. Itu kan sebuah kisah yang perlu pencerahan dari seorang Ihsanuddin Nursi, karena ini luar biasa lah Alkisahnya. Mungkin itu awalan. Silakan Bang, ini urusan salam Pancasila pembuka kita. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya dulu Abdurrahman Wahid pernah mengusulkan Assalamualaikum ganti aja dengan selamat pagi gitu. Mau bilang selamat siang aja ya, selamat malam aja gitu. Nah sekarang kalau kita mau dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau diganti atau katakan mau memunculkan Pancasila, dan hadis pernah menyatakan Yahudi paling tidak suka ketika mendengar Islam menyampaikan Assalamualaikum. Maka sesungguhnya yang teridentifikasi dari keinginan menyampaikan salam Pancasila sesungguhnya bisa dilihat dari apa yang kita lihat sebagai satu pergumulan tentang krisis pada identitas bagi mereka yang merasa penting menyampaikan salam Pancasila. Seolah-olah ketika kita menyampaikan Assalamualaikum atau ikutan menyampaikan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam itu, kita tidak punya identitas dan ingin menyampaikan satu identitas baru bahwa salamnya adalah salam Pancasila. Ini kan sesungguhnya kalau secara sosiologis itu bisa dipahami dalam upaya memperkenalkan satu identitas baru yang dalam teori perubahan itu akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan penerimaan dan penolakan. Semakin kuat penerimaan, ya dia akan sah menjadi sebuah kebiasaan, lalu menjadi satu perilaku, lalu menjadi satu adat istiadat, lalu menjadi nilai gitu. Dalam strukturnya begitu, struktur siklus pembentukannya. Persoalan pokoknya bukan pada pembentukan kebiasaan yang kemudian menjadi satu bentuk perilaku. Persoalan pokoknya adalah apakah memang Pancasila itu sendiri telah diterapkan sebagai satu wujud nilai-nilai atau tidak. Tinimbang kemudian sekedar pada kata-kata salam Pancasila. Sama seperti kenapa pentingnya menyampaikan Assalamualaikum. Assalamualaikum adalah doa. Semoga selamat bagi kalian gitu. Assalamualaikum, selamatlah bagi kalian, selamatlah bagi kamu dengan rahmat dari Allah dan dengan berkah dari Allah gitu. Sementara salam Pancasila apa yang diucapkan? Kalau Anda mau menyampaikan misalnya satu persatu peradaban gitu ya, misalnya hikmah kebijaksanaan dari sistem perwakilan, atau katakan keadilan, atau katakan persatuan, apa memang itu sudah terjadi gitu loh. Jadi kan misalnya kita ngelihatnya begitu gitu. Misalnya soal ketuhanan yang Maha Esa gitu, misalnya salam ketuhanan yang Maha Esa, kalau kita terjemahkan satu persatu, ini kan seolah-olah ingin menghadirkan satu legasi bahwa ada satu produk tertentu sehingga kita perlu melahirkan satu salam Pancasila. Itu makanya saya bilang ada satu krisis identitas gitu. Dan sesungguhnya kalau kita bilang krisis identitas, maka ada pertarungan identitas diri berarti gitu. Jadi ada satu pihak ingin memperkenalkan satu identitas tertentu,
kalau kita analisisnya begitu gitu, karena salam itu kan identitas. Ya, siapa dia? Ada satu pihak ingin memperkenalkan satu identitas tertentu, ada pihak yang sudah memang hidup dengan beberapa salamnya, misalnya kalau Islam dalam Assalamualaikum, kalau yang lain dengan salamnya masing-masing gitu ya. Lalu dimunculkan dengan salam sebagai Pancasila sebagai salam ideologi negara. Pertanyaan pokoknya menjadi mana lebih penting, salamnya sendiri atau perwujudannya dalam satu kebijakan tindakan yang memang betul-betul memenuhi unsur-unsur Pancasila gitu. Itu kan pertanyaan kayak gitu. Misalnya tentang persatuan Indonesia, apakah memang sedang mempersatukan Indonesia misalnya dengan kebijakan-kebijakan yang muncul gitu. Orang akan merasakan apa yang sedang terjadi. Begitu juga tentang misalnya apakah memang sedang memunculkan hikmah kemanusiaan yang peradaban berdasarkan perwakilan gitu loh. Hikmah kebijaksanaan itu. Apa memang ada hikmah kebijaksanaan dengan sistem perwakilan sekarang gitu. Bukan yang muncul adalah hikmah kehendak partai yang kemudian bersenjang dengan kemauan masyarakat gitu. Contohnya dulu dari RUU tentang revisi KPK, cipta hubungan cipta kerja sampai dengan sekarang misalnya ibu kota negara baru gitu. Itu kan ada problematik gitu loh dari masalah hikmah kebijaksanaan yang muncul dari sistem perwakilan, dan ternyata hikmahnya kebijaksanaan bukan hikmah kebijakan sistem perwakilan, itu hikmah partai yang partainya punya kesenjangan dengan kehendak yang diwakili gitu. Kalau kayak lihat satu persatu. Begitu juga dengan tadi misalnya katakan tentang keadilan sosialnya gitu yang ternyata memunculkan tumpul ke atas tajam ke bawah gitu, bagaimana ini banyak dirasakan oleh banyak orang. Nah ini perspektif identitas ini sesungguhnya merupakan bagian dari perspektif value, dari lingkup nilai kalau mau dilihatnya begitu gitu. Jadi bahasa lain sesungguhnya ketika upaya kita mengenalkan satu salam, suka tidak suka kita melihatnya dalam dua sisi yang mau dimunculkan dalam sebuah kebiasaan, di satu sisi yang kemudian ngebentuk nilai, atau kemudian memang kita tidak mengatakan ini loh nilai yang pentingnya, sehingga kita harus wujudkan dalam sebuah tindakan yang wujudnya adalah salam Pancasila, tapi dalam kenyataan nggak begitu gitu. Begitu kita mesti lihat. Nah, kalau dia krisis identitas dalam perspektif krisis ideologi gitu ya, dan kemudian mau diperkuat dengan ideologi tadi sehingga perlu dinyatakan sebagai salam, kan begitu. Jadi ini krisis nih, sehingga kita perlu jawab dengan salam Pancasila. Maka mestinya kita jawab bukan dengan sekedar ucapan. Anda sudah melakukan satu kondisi di mana Anda sudah melakukan satu tindakan di mana Anda sudah bersumpah dengan sumpah dengan jabatan gitu. Dan sumpah jabatan ini kan bukan dengan sumpah Pancasila kan? Iya, sumpahnya itu kan konstitusional itu kan. Iya, sumpahnya bukan sumpah Pancasila, bukan itu gitu. Betul. Itu saja sudah lain gitu. Lalu kemudian Anda mau wujudkan dalam sebuah salam. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah memang kebijakan-kebijakan Anda sudah bermuatan seperti itu atau tidak? Itu yang mestinya menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka yang merasa penting untuk menyampaikan salam Pancasila dalam kerangka tadi. Dalam teori komunikasi gitu ya, kalau kita mau ambil begitu, ketika kita menyatakan salam, pesan yang kita sampaikan kepada orang, dia kan sesungguhnya bukan sekedar ingin menyatakan satu identitas, makanya saya mulai dengan identitas, tapi dia juga hendak menyatakan satu simpati, satu sugesti, satu kondisi di mana bergerak berjalan di situ nilai-nilai pengimitasian gitu, karena interaksi itu komponennya tadi satu identifikasi, satu imitasi, satu sugesti, satu simpati gitu ya. Maka pertanyaan besarnya menjadi, apa Anda memang sudah menunjukkan satu kondisi bahwa sesungguhnya Anda patut ditiru dengan setiap salam itu. Padahal dalam kebijakannya tidak begitu gitu. Atau Anda sedang meyakinkan pentingnya Pancasila sementara tindakan-tindakan Anda yang dirasakan masyarakat luas tidak begitu gitu. Karena Anda merasa penting untuk melakukan sugesti gitu. Atau memang Anda sedang bersimpati untuk menunjukkan simpati Pancasila sementara tidak ada sikap simpati yang muncul sama sekali misalnya pada kasus-kasus tertentu gitu yang dirasakan oleh orang. Jadi ada satu kondisi yang kontradiktif dengan logika itu gitu.
Atau katakan dengan bahasa lain, ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, itu kan sesungguhnya memukul sekali secara politik. Itu kan luar biasa itu pukulan itu. Di mana DPR maupun pemerintah demikian rupa sikapnya, sehingga Mahkamah Konstitusi walaupun sikapnya ambigu gitu ya, tapi sudah ada muatan yang bisa dibaca oleh masyarakat tentang itu dekat nggak dengan keberpihakan pada kelompok masyarakat yang tidak berpihak. Karena orang membaca pada Cipta Lapangan Kerja ada keberpihakan kepada pemodal, misalnya seperti yang kita bilang. Itu pada riwayat soal salam Pancasila. Saya ngelihatnya begitu. Sehingga biarkan saja nilai-nilai itu muncul dalam perspektif kata pembukaan, bahwa yang penting adalah salamnya adalah salam yang mestinya betul-betul memberikan kebebasan pada ketertindasan, istilah saya, yang membebaskan dari kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Apa itu salamnya? Salamnya salam selamat gitu kalau bagi umat Islam. Bagi agama lain silakan salam masing-masing. Nah, bagi umum masyarakat awam ya selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Walaupun kemudian isinya kenapa mesti selamatin waktu gitu. Oh, ada orang bertanya kayak gitu. Tapi dalam kata kuncinya adalah tadi, mari kita mendoakan, karena isi salam assalamualaikum adalah mendoakan bagi pihak lain, dan pihak lain maka mengucapkan juga, mendoakan juga waalaikumsalam, mudah-mudahan pun selamat. Masya Itu Allah. kalau konstruksi salam. Jadi ada makna yang diberikan. Salam itu bukan cuma sekedar itu, tapi ada makna. Makanya saya menyebut ini, jangan-jangan kita sedang krisis identitas nih kalau kayak ini. Itu soalnya. Yang kedua nih yang menarik. Nah, ini. Soal Bitcoin gitu ya. Bitcoin, fatwa Bitcoin sudah itu kan sekali lagi kita berkali-kali bilang ini money game, sehingga dia jatuh nilainya karena memang memainkan satu money game, permintaan dan pasokan atas nilai uang berdasarkan terjadi di dunia maya. Tapi ketika masuk ke dalam hilangnya bank sentral pada negara, sesungguhnya sudah terjadi ketika payment system itu, sistem pembayaran itu makin kuat dipegang oleh pihak swasta. Nah, macam sekarang. Kan kalau bank sentral peranan bank sentral di dunia itu ada 3. Satu, soal moneter, dia bicara soal stabilitas nilai tukar, suku bunga acuan, dan inflasi, mengatur inflasi gitu ya. Itu moneter 3, itu satu. Yang kedua soal bagaimana mengatur, mengawasi gitu ya dunia perbankan gitu. Yang ketiga sistem pembayaran. Nah, Indonesia mencoba ikut-ikutan misalnya pada pihak lain, sehingga pengaturan dan pengawasan kesehatan perbankan itu diserahkan kepada OJK, sehingga bank sentral cuma tinggal 2 perannya. Ini pada pengendalian nilai tukar dengan harga yang stabil gitu, lalu kemudian dengan sistem pembayaran. Nah, ketika sistem pembayaran diserahkan pada swasta dan swasta makin kuat memegang sistem pembayaran, maka seperti yang saya sampaikan pada 2018 bahkan 2017, dan terbuka saya sampaikan ketika ramai-ramai orang berkampanye Pilpres di 2019. Hati-hati loh. Ini ketika Anda sedang menyetujui permainan-permainan seperti platform market online gitu ya. Lalu kemudian menyetujui sistem pembayaran, maka Anda sedang melahirkan satu bayang-bayang bank sentral gitu. Tapi kan orang tidak peduli. Orang tidak peduli bahwa sesungguhnya di belakang itu adalah bayang-bayang bank sentral. Coba Anda lihat misalnya pada sejumlah undang-undang yang hadir di Balegnas sekarang gitu. Kan mereka sendiri pusing jadinya, karena mana kita dahulukan redenominasi atau harga mata uang yang tidak jelas. Di tengah namanya mereka membiarkan sistem pembayaran. Saya nggak ingin menyebut platformnya misalnya. Satu platform market online yang membesar, yang ternyata dimiliki oleh seorang pengusaha Jepang dan dimiliki oleh Cina misalnya di Indonesia. Itu kan mempengaruhi sistem pembayaran. Karena dia sudah menciptakan uang gitu. Menciptakan uang sendiri dengan komisi, dan itu diizinkan oleh Bank Indonesia. Nah, itu central banking shadow gitu, bayang-bayang bank sentral gitu. Itu terjadi, dan itu nanti ketika makin membesar dalam masa
saya menghitung, katakan karena saya ngomongin dari 2017 Berapa lama gitu lagi ya, itu? lalu tegas secara terbuka saya ngomong dalam sebuah diskusi pilpres gitu. Ini hati-hati ya, ini akan ada central banking shadow gitu ya. Bukan banking shadow-nya, bukan bayang-bayang perbankan atau uangnya tidak masuk ke perbankan, tapi central banking shadow-nya yang orang tidak sadar saat itu gitu. Itu akan terjadi ketika nanti IT makin menguat, di mana market online makin membesar. Saat itulah kemudian pemerintah akan bingung sendiri mengatur nilai tukar. Karena swasta yang akan menentukan sistem pembayaran itu, dan swasta memegang uangnya gitu. Padahal otoritasnya yang dimiliki kan soal otoritas kan. Iya, benar, otoritas mencetak uang dan mengedarkan uang itu kan pemerintah. Coba kalau kita lihat semua uang yang beredar di dunia manapun, pasti bicaranya soal otoritas, siapa yang mencetak, siapa yang mengedarkan. Tapi ketika dalam pembayarannya, lalu lintas pembayaran, lalu lintas peredarannya, saya ulang, lalu lintas peredarannya dimiliki dominan oleh swasta, maka terdiktelah si pemerintah ini, gitu ya. Itu yang orang lupa dalam konstruksi di sistem pembayaran. Kalau Bitcoinnya sudahlah, itu judi, udah pasti, udah saya berkali-kali kita ngomong. Ada orang beli Bitcoin pertama katakan berapa dolar, oh naik tiba-tiba karena permintaan yang naik, atau sekarang turun menjadi 34.000 per keping misalnya. Itu kan sekali lagi karena soal bagaimana money game yang dimainkan di dalamnya. Tapi ketika kita geser dia menjadi bagian dari merupakan sistem pembayaran, maka kita akhirnya sadar, ketemu dia di kerangka sistem pembayaran dengan nilai tukarnya. Nah itu yang dalam hitungan saya ke depan gitu ya. Maaf kalau saya bilang hitungan saya, karena maaf saya sekali lagi 3 kali saya ngomong, saya nggak pernah dengar pihak lain bicaranya sampai kayak gini. Bagaimana menarik relasi sistem pembayaran itu ke dalam nilai tukar. Mayoritas uang beredar sekarang di tangan swasta. Lalu tangan swasta bilang, oke, ini langsung saya ambil dalam posisi nilai tukar tertentu. Dia tidak lagi pegang rupiah, lalu tapi langsung dia konversikan ke mata uang tertentu. Lalu kalaupun tidak dia konversikan tertentu, dia bisa menahan uang beredar atau dia tidak menahan uang beredar, sehingga menentukan suku bunga dan inflasi itu gimana. Emang di tangan pemerintah lagi? Emang di tangan bank sentral lagi? Kan enggak. Walaupun dia yang mencetaknya, walaupun dia yang mengedarkan, tapi yang the real follow money, uang beredar itu gitu ya, velocity money-nya, peredaran uangnya, itu tetap di tangan swasta. Itu kan logika moneternya jadi nggak ketemu gitu. Jadi velocity of money-nya, tingkat peredaran uangnya, yang mayoritasnya di tangan market online yang juga punya hak sistem pembayaran, dan itu dibenarkan oleh peraturan BI gitu ya. Dan kemudian mereka dominan megangnya. Kan berarti mempengaruhi nilai tukar. Ketika dia mempengaruhi nilai tukar, dia berarti mempengaruhi suku bunga acuan. Berarti dia mempengaruhi inflasi. Kalau suatu saat mereka mau melakukan, maaf ya, ini maaf nih, melakukan misalnya gangguan politik di mana uang beredar mereka tahan, terkena itu pemerintah. Itu loh rawannya sistem pembayaran, dengan di mana pihak-pihak tertentu mempunyai hak atas sistem pembayaran tadi. Walaupun itu dibenarkan oleh undang-undang, tapi maksud saya ada hal yang mestinya kita jaga supaya central banking shadow atau bayang-bayang bank sentral itu tidak menguat menjadi sebuah tandingan tersendiri, sehingga bank sentral dibayangkan dalam sebuah pemerintahan tidak ada. Dan memang dalam dunia nanti, ketika metaverse makin merajai gitu ya, di mana uang tunai tidak lagi diperlukan karena semuanya tersimpan pada bank, hard cash gitu ya, uang tunai tidak lagi diperlukan karena statusnya pembayaran pakai sistem cryptocurrency semua gitu. Ya sudah, mereka penguasa teknologi yang menjadi negara, mereka punya menjadi penguasa teknologi yang menguasai bank sentral gitu ngelihatnya. Itu ancaman ke depannya begitu gitu kalau kita lihat situasinya, atau tepatnya bukan ancaman deh, tantangan ke depannya begitu gitu. Nah, apa antisipasi kita? BI bikin, kita sedang bikin aturan tentang cryptocurrency. Betul. Ya tapi cryptocurrency itu bukan e-wallet, cryptocurrency itu bukan e-money gitu. Bukan sekedar itu gitu. Kalau cuma sekedar mengatur cryptocurrency sekedar pada e-wallet, e-money, ya sekarang sudah terjadi tuh, e-money sudah berkembang kemana-mana. Apa itu cryptocurrency? Enggak juga. Bank BI tidak bertanggung jawab kalau tiba-tiba misalnya, atau bukan BI, bank tidak bertanggung jawab kalau misalnya si e-money-nya hilang gitu. Ini yang saya bilang, peraturan itu nggak bisa begitu gitu. Dia gimana ya ngomongnya? Saya sampai bingung sendiri karena
orang bikin aturan sekarang kehendak dirinya sih, bukan karena konstitusional ya. Iya, jadi tidak berpikir dalam konstruksi pandangan ke depan, jauh ke depan. Saya terus terang ya, kalau saya pahami misalnya pada pertarungan kelompok-kelompok tertentu gitu ya, kalau ya akhirnya tergantung informasi yang dia punya sih. Saya shortcut saya ngomong. Iya, betul. Karena beda aja, lihat dari ke statement Muhammadiyah. Sekarang haram, tapi dalam perkembangannya bisa terjadi perubahan karena kan ini selalu lagi berkembang terus sekarang ini, lagi mencari sebuah bentuk baru, tak macam mana yang pasti pemegang metaverse dan lain-lain 3 tahun lagi ini akan berubah dunia. Dia sudah biasanya kalau dia ngomong suka kejadian gitu. Gimana Bang? Kan udah saya bilang duluan 2 minggu lalu. Ini metaverse akan berjalan kedua. Betul itu. 2 minggu lalu atau 3 minggu gitu. Iya, ada 2 minggu betul. Kita bikin minggu, klipnya. Kan, ini berbarengan dengan ini kan. Mereka belum ngomong 3 tahun. Saya duluan ngomong 3 tahun loh. Mereka baru ngomong kemarin soal 3 tahun. Saya sudah duga ini 3 tahun akan berjalan nih kalau kayak gini caranya. Mereka akan mendikte dunia bahwa metaverse itu akan hidup, dan ketika metaverse akan hidup itu dari sektor real sampai dengan sektor keuangan itu diatur sama mereka. Itu yang saya bilang akan terpadu antara dunia maya sama dunia nyata. Kalau sudah begitu, maka kekuasaan pemerintah sesungguhnya diambil oleh penguasa teknologi. Itu yang saya bilang setahun lalu Mark Zuckerberg adalah presiden Facebook gitu. Kan pernah saya bilang kayak gitu kan. Mark Zuckerberg adalah presiden dunia maya yang dia pegang, baik pada Instagram Twitternya atau apalah gitu, siapa penguasanya terserah itulah gitu. Tapi begitulah rupa kondisi yang dihadapkan oleh masyarakat dunia tentang penguasaan teknologi. Dan pertanyaan besarnya, bagaimana kita mengantisipasi situasi yang kayak gitu? Misalnya kalau sekarang The Guardian memberitakan soal betapa parahnya sistem politik Indonesia secara tidak langsung, The Guardian memberitakan kayak gitu karena pemberitaan tentang buzzer. Itu kan karena kita tidak mengantisipasi bahwa teknologi bisa digunakan untuk menciptakan kepalsuan kan. Mereka baca dan oleh The Guardian yang diceritakan oleh berbagai kalangan tentang buzzer-buzzer di Indonesia tentang kepalsuan yang disebarluaskan gitu. Perlawanan terhadap pihak-pihak yang sehingga mereka menciptakan opini sedemikian rupa lewat media sosial, lewat Facebook, lewat macam-macam gitu. Dan Facebook tidak melakukan apa-apa terhadap peperangan yang antara the truth and the false gitu. yang melahirkan VUCA, dan sebenarnya seperti saya sebut pada beberapa tempat, bahwa VUCA itu pada hakikatnya juga akhirnya mereka menciptakan kepastian pemilik teknologi. Kepastian yang lahir itulah adalah pemilik teknologi yang bikin gitu. Itulah yang saya sebut sebagai khilafah materialisme. Wah, itu dia. Jadi kan kalau kita tarik ke atasnya kan begitu. Jadi bukan khilafah keilahiahan, tetapi khilafah materialisme jadinya. Itu yang siapa yang mengantisipasi ini gitu? Kalau sementara setiap kita berdialog di Selasa pagi gitu ya, kita menginfokan ke masyarakat, ini loh yang akan terjadi, begini perkembangannya, begini kondisinya, begini. Saya terus terang, Ihsan Talib, dalam beberapa hal saya merasa sedih gitu ya, melihat apa yang saya sampaikan itu jadi kenyataan. Iya, ini pencerahan buat pendengar, karena perlawanan terhadap vaksin misalnya luar biasa gitu, luar biasa besarnya dulu. Sementara di Indonesia nggak ada sama sekali terdengar. Ya ada juga, tapi ini kan soal bagaimana kemudian kita menerima emergency use. Kok manusia mau sih dijadikan sebagai laboratorium uji coba yang nggak jelas ini dampaknya gitu. Apalagi isu tentang anak-anak yang menjadi korban dari vaksin ini juga luar biasa. Kok kita mau sih menjadi emergency use, pemakaian darurat ini? Itu kan berarti masyarakat terbuka sebagai laboratorium, sebagai sarana uji coba klinis. Kan berbahaya. Loh, kok pemerintahnya mau menjadikan masyarakat Indonesia sebagai uji klinis terbuka? Loh, di mana dong kalau gitu melindungi segenap tumpah darah bangsa? Di mana dong yang mencerdaskan dong? Di mana itu gitu kalau kita mau tarik itu? Di mana dong tentang hak kesehatan, undang-undang kesehatan yang memberikan keleluasaan pada setiap orang untuk memilih? Di mana dong bagaimana hak asasi manusia soal layanan kesehatan gitu? Kok malah keluarnya begitu? Dan kenapa lembaga peradilan tidak bersikap kritis? Bersikap kritis kayak gitu. Kan jadi masalah jadinya kalau ngelihatnya begitu gitu. Nah ini yang saya maksud sebagai mestinya peraturan itu mencerdaskan.
Sama seperti misalnya kalau kita naik MRT, orang mesti pakai masker dengan kualitas tertentu dan kemudian dilarang ngomong. Ini peraturan apa sih? Orang dilarang ngomong gitu. Udah pakai masker dilarang ngomong, coba. Kebayang nggak? Udah pakai masker dilarang ngomong. Itu di MRT. Ini peraturan apa? Dan kalau ngomong gitu ya, itu disamperin nggak boleh. Lalu kalau pakai maskernya berbeda dengan ketentuan, mereka samperin. Ini gimana, aturan apa coba? Iya, itulah. Aturan apa coba? Peraturan itu kan mencerdaskan. Peraturan itu kan melindungi gitu ya. Dia bukan malah kemudian membebani gitu loh. Kalau kita mau ngambil dalam logika kayak gitu. Dalam logika saya sedikit, saya cuma S1 belajar hukum, tapi bolehlah mari kita berdiskusi tentang hukum gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya melakukan perekayasaan sosial di satu sisi gitu ya. Tapi di sisi lain juga kan dia memang bukan sekedar melakukan pengendalian. Nah, pengendalian yang menguntungkan itu bukan pengendalian yang menyesatkan mestinya. Ya, itu yang mestinya muncul kalau kayak gitu. Kalau kita lihat bagaimana sikap di Washington, orang secara terbuka melakukan kayak gitu, di New York kayak gitu, di Inggris sudah keluar aturan tidak lagi soal lockdown, jaga jarak, pakai masker, karena mereka punya kesadaran. Lalu ada pembuktian soal bagaimana kualitas vaksin, bagaimana Pfizer membebaskan diri dari tanggung jawab atas akibat vaksinnya gitu posisinya misalnya gitu ya. Begitu juga misalnya soal Sinovac dan Sinovac tidak bertanggung jawab atas akibat vaksinnya disuntikkan gitu. Ini kan artinya sesungguhnya ada problematik pada akibat jangka menengah atau jangka panjang atas vaksin. Jangka pendek aja kayak gitu. Sudah beredar banyak yang meninggal akibat vaksin. Sudah beredar banyak yang kemudian kekentalan darah gitu. Lalu kemudian kita tahu ternyata soal PCR, soal swab, soal antigen ternyata cuma sekedar pengambilan awal data soal DNA. Kan sampai kayak gitu ngelihatnya. Nah, itu yang mestinya menjadi pembelajaran. Begitu juga kita tahu ternyata dia punya relasi dengan sistem pembayaran. Oh iya, nanti bukan lagi persoalan soal QR code yang dipegang, tapi soal bagaimana di tubuh itu sudah ada nano implant apa enggak gitu. Karena terhubungkan dengan BTS, berhubungan dengan handphone yang ada gitu. Itu sampai kayak gitu logikanya. Dan ini bukan baru saya sampaikan, kan tulisan saya 27 Januari 2020 sudah mendahului sebuah peristiwa ini. Itu kan artinya saya sebenarnya sudah 2 tahun lalu. Kondisinya begini nih, akan begini. Iya.